Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close the door. Senorita. Iya. Gimana kabar Senorita? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sekarang gue lagi ada di Coffee Blur. Coffee Blur alamatnya di mana tuh, No? Jalan Matahari Raya nomor 480 Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Lu biasa jangan Bekasi Selatan. kayak lagi cerdas cermat gitu. Bekasi Selatan tes. Oke. Nah kali ini gue mau coba membahas dunia perkopian nih, No. Ya. Sesuai judulnya ini, arti secangkir kopi. Berat. Yes. Jadi gue pengen pendengar dan yang ngeliat video ini tuh tahu sebenarnya untuk menghasilkan secangkir atau segelas kopi ini pihak-pihak siapa aja sih yang berkontribusi dan berjasa? Pihak. Ya. Pihaknya berarti. Pihaknya dan pelakunya tuh siapa aja sih yang Pihak berkontribusi? itu pelaku. Oh iya. 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 Tet, salah ya deh. Oke, boleh No, dijelasin nih No. Ini langsung buru-buru gitu ya, Bang. Kayak kaku gitu. Oh gitu ya. Close the door. Pertama, kalau misalkan kita mau menghargai si cangkir kopi itu ya. Yes. Siapa aja orang yang terlibat. Nomor satu itu adalah petani kopi. Petani teman-teman. kopi. Oke. Nomor dua, supplier kopi. Supplier kopi. Supplier kopi biasanya itu pengepul lah jatuhnya ya. Tengkulak. Tengkulak. Kalau misalkan di Oke. zaman kuliah kita belajarnya tengkulak. Tengkulak. Lele. Terus Dari tengkulak biasanya ke roastery. roastery. Dulu. Oke, roastery. Roastery dulu, habis itu baru ke distribusinya ke coffee shop. Coffee shop. Ke coffee shop, habis itu ke Tokopedia. Enggak ini. Tokopedia. Ke itu dulu, ke orang-orang. Coffee shop baru ke end user B2C. konsumen. Iya. B2C. Itu langsung ya. Kepake tuh ya pelajaran kuliah dulu ya, Iya, B2C. itu yang gue ingat cuma itu doang. Oke. Dari 3 tahun. 2 tahun gue kuliah. Gue kuliah hampir sama kayak SD. Berapa tahun? 9 tahun. Oke, balik lagi No ke pembahasan pertama tadi. Jadi petani tengkulak atau supplier kopi, dari supplier kopi ke coffee shop. Ya, ke roastery dulu Ke roastery dulu. Ya. Dari roastery baru ke coffee shop. Di coffee shop diolah menjadi secangkir atau segelas kopi ini. Tapi sekarang sih sudah banyak ya kalau coffee shop yang udah ke roaster sendiri gitu. Biasanya sih langsung dari kopi dari supplier, ada yang langsung ke konsumen ya macam-macam. Oh, oke. Siap. Nah, ini kita let's say ambil yang tadi itu urutannya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, No, biar yang denger ini tahu. Petani kopi tuh tahapannya apa aja sebelum dia ke supplier? Oh, petani Petani tahapannya. dulu. Tahapannya petani itu yang jelas kan dia ngurusin untuk pembibitan ya. Dia sampai pembesaran. Itu Oke. apa sih ya? Sampai panen ya? Sampai panen nih, taruhlah Oke. nggak usah disebutin, cari aja ntar di Google ya berapa waktunya panennya. Soalnya gua nggak tahu. Itu jawaban paling bijaksana. Jadi terus dari panen abis itu itu ada prosesnya lagi. Oke, boleh dijelasin, No. Prosesnya Iya dong. Gak apa-apa dong. setan. Biar ada manfaatnya. Oh, oke. Iya. Jadi teman-teman, prosesnya gini aja, yang paling gampang Iya. itu adalah Mhm. dikumpulin dulu nih biji-biji yang merah. Jadi lu harus tanya kalau misalkan ke petani, Mhm. beli bijinya ini petiknya yang merah nggak? Iya yang merah, itu bagus. Dari yang merah diapain lagi? Itu direndam, namanya perambangan. Perambangan. Oke. Perambangan itu kalau misalkan biji yang kerendam itu bagus, yang ngambang itu nggak bagus. Kualitas bijinya. Iya betul. Biji Kopong. Biji Iya. kopi. Biji kopi. Jadi yang kerendam itu bagus, Iya. yang ngapung tuh jelek. Iya, Itu tahap iya, sortir tuh ya. Mm-mm. Oke, terus Habis lanjut. itu baru dijemur dijemur sebulan.
Dijemur sebulan. Iya. Ntar restingnya masih ada berapa lama lagi, jadi nggak bisa langsung diminum. Oh oke Gitu. oke. Enggak, proses jemur sendiri itu untuk apa? Ya untuk untuk buat mengurangi kadar air itu loh. Jadi kita Dalam nggak satu biji kopi itu. jadi jadi nanti kan kadar airnya itu paling enggak harus di kisaran 12%. Oh oke. Itu nanti efeknya kemana? Itu nanti efeknya di roastingannya gitu loh. Jadi Oke. kalau misalkan dari petani kita mau beli biji kopinya, pertama tanyain ini biji apa, Arabica apa Robusta. Nah, oke, bedanya apa tuh? Cari di Google. Jangan dong, gak ada manfaat. Oke deh, aduh. Biji Arabica itu bijinya yang gimana ya? Kopi Arabica itu Ah, kopi yang rasanya lebih kompleks daripada Robusta. rasanya lebih kompleks Lah, daripada jadi Robusta. gini ya, Arabica itu gampang ya biar pada ngerti jadinya. Oke. Ini rasanya lebih macam-macam, bisa ada fruity, bisa ada asidnya, dominan dia tuh di situ. Kalau Arabica. Rasanya Oke. macam-macam lah, ini lebih ya kopi-kopi sekarang yang Oh. dijual itu single originan itu pasti Arabica. Pasti Arabica. Oke, jadi dari kualitas 1000 di atas ya di atas 1200 lah. Nanti kalau misalkan ada kesalahan pasti ada ralat di bawahnya tuh. Oke. Jadi perbedaannya juga dari Tinggian. ketinggian saat menanamnya. Ya betul. Kalau Tapi emang bibitnya juga beda sih. Jadi gitu. bibitnya berbeda. Oke. Bibitnya beda. Jadi Arabica pokoknya kopinya yang tinggi-tinggi aja di atas 1000 lah, di atas 1200 ke atas. Kalau Robusta itu ya di bawah. Maksudnya lu kalau Oke. misalkan rasanya kayak tanah-tanah gitu, coklat gitu ya, itu Robusta gitu loh. Oke. Terus kalau misalkan lu nggak sakit perut sama itu kopi, ya sepertinya itu adalah biji Arabica gitu loh. Oh, oke. Gampangnya gitu aja. Lebih Oh. maksudnya gini, lebih ada rasa-rasa buahnya. Kalau Arabica. Iya begitu. Macam-macam rasanya. Oke. Nah, kan ini kopi, no. Kenapa dia bisa menghasilkan ada rasa buah-buahnya? Karena dia misalkan gini kayak Sumatera, Oke. ada namanya kopi Lintong. Dia itu rasanya itu pedes karena nanamnya di sebelah pohon cabe. Serius? Kan lu udah tahu kemarin. Jadi kan udah tag kedua. Susu serius gitu. Enggak, kok maksud gua? Jadi Ini berarti masuk- Robusta juga bisa dong, no? Apa? Kalau Robusta juga bisa dong. Kayaknya mungkin bisa ya, cuma kurang apa ya, kurang Sifat kurang tanamannya tahu. sendiri mungkin. Ya mungkin beda. Arabica gampang menyerap lingkungan di sekitarnya. kurang tumbuhan tahu. Nah itu sekitarnya. jangan dipublish nanti takutnya salah. Oke. Oke. Maksudnya kalau yang Arabi, maksudnya gini, karena kenapa gua nggak tahu yang Arabica itu bisa begitu ya, cuma Oke. Nature lah ya. ya dia itu misalkan kayak yang tadi deket pohon cabe, dia ada rasa cabenya di Bali, deket jeruk Bali, maksudnya bisa asam gitu. Oke. Kayak gitu loh. Berarti Arabica tuh cukup labil ya, gampang dia menerima. Murahan enggak. Justru itu yang lebih mahalan. Wih, gila grafiknya gede-gede. Berhasil. Oke, no. Terus kan tadi perambangan, jemur. Gila, masih perambangan aja. Enggak, perambangan terus jemur. Habis jemur, proses jemur tuh ada pembagian lagi gak? Enggak. Atau udah jemur aja di depan lapangan kayak gitu. Enggak lah. Itu ntar dibolak-balik. 30 hari tuh ya tadi ya lo Ya bilang. 30 hari bolak-balik terus. Itu Oke. sebenarnya enggak apa ya? Enggak sehari didiemin aja gitu. Nanti per berapa jam dibolak-balik, nanti ada yang dikerucutin biar biar hangat gitu loh di dalamnya. Waduh. Oke. Sumpah ribet. Iya, dari proses Jadi awalnya lu ini. harus menghargai petani dulu. Gitu Siap. dong. Oke, siap, Dari petani. secangkir kopi. Siap, petani selesai diambil tuh.
ke supplier. Iya, tengkulak. Supplier ngambil atau tengkulak ngambil. Pasti juga di sini ada yang nonton, ada yang jadi supplier bapaknya. Lu kali. Enggak. Kok gua sih? Supplier lah. Ya terus supplier. Kalau supplier mah tugasnya ngumpul-ngumpulin dari petani gitu ya. Ya, supplier bertugas untuk mendistribusikan. Jadi Tapi gue sering kayak misalnya gini, ada salah satu teman gue namanya inisial aja ya, Danan. Bukan inisial tuh ya. Gak, gue tahu dari Danan gitu. Maksudnya dia kan salah satu owner coffee shop ya, inisial lagi nih coffee shop nih. Bang Raden. Ya, Danan. Iya, kita sambut Danan. Enggak ada. Danan tadi konten gue yang lain aja. Enggak, si Danan pernah ngomong ada coffee shop dia langsung ngambil ke petani. Banyak coffee shop yang punya channel-channel petani gitu ibaratnya. Khususnya Danan. Iya, emang iya. Nanti gue juga dapat dari itu petani, ada yang ngambil. Oh, oke. Ya sama aja sama semua barang ya kalau kita kenal produsennya. Ya, kita ya bisa udah langsung ngambil tahu. aja langsung. Oke, supplier tugasnya distribusi ke coffee shop. Oke. Tapi gimana? Kalau misalkan kita langsung ngambil ke petani, Oke. ada petani yang masih belum paham nih, misalkan keterangannya masih nggak begitu jelas. Kayak kadang ditanyain ini robusta apa arabica, kurang tahu ya. Ini prosesnya apa? Full wash atau natural atau wine atau honey? Maksudnya nggak tahu deh. Tapi digini-giniin mas. Oh ya udah deh. Ini ketinggiannya berapa? Ini ketinggiannya. Bentar ya mas, saya ukur dulu kayak gitu nggak ya? Ini ketinggiannya bingung. Kadang gitu. Jadi kita harus harus nyari-nyari sendiri gitu loh. Kadang kalau supplier kan udah jelas ada tulisannya ketinggian segini, terus habis itu kadar air segini, terus habis itu apa lagi ya, dia dari mana gitu loh. Jadi jelas gitu. Begitu. Oke. Jadi memang kalau dari supplier tuh ibaratnya keterangan buat si coffee shop itu lebih enak. Ya betul. Karena nanti keterangan itu akan berpengaruh ke roastery. Ngomongin roastery. Ini di belakang kan ada mesin gede banget nih. Ini nggak kelihatan. Ada mesin bubut. Jadi gue sambil usaha bubut. Apa tuh bacanya Maestro? Itu punyanya Giar. Nanti bisa di itu ya. Coffee broker ya? Iya. Konsumen saya ya. Iya. Oke, roastery ini Ya kita sambut Giar. Enggak ada. Roastery ini Apa hal? Nah, lo kan pelaku roastery nih. Lo pelaku roastery sampai dengan pelaku coffee shop juga kan? Ya. Nah ini pas nih sumbernya. Maksudnya gini, di tahap roastery itu apa yang menarik? Yang perlu diketahui oleh mereka nih? Kayak main gitar. Kayak main gitar. Iya. Jadi kayak lu kayak kita kan ngeband, jadinya lu gak usah pakai kayak main gitar. Enggak, bukan maksudnya kok kayak main gitar. Apa maksudnya gimana maksudnya? Gini, kalau orang yang otomatis ya, kalau kita kan main musik ya. Udah biasa, kita dari dulu udah ngulik gitu. Maksudnya kayak ini kalau apalagi pas lagi recording gitu. Maksudnya gini, kita butuh sound kayak apa, kita butuh efek apa buat jadi sound kayak gimana gitu kan. Nah sama kayak di kopi kayak gitu. Di roastery. Iya. Roastery juga begitu. Kalau kita sebenarnya ada basicnya. Biasanya sih kita udah ada patternnya. Maksudnya kayak lu masukin biji kopi di suhu 190, lu turning point di 110. Misalkan lu nanti crack di 195. Maksudnya waktunya segini nih, waktunya cuma 10, 11, 12 antara itu. Tapi ada teknik-teknik lain yang apa ya, yang ternyata oh ya lebih enak begini ya gitu. kayak misalkan lu lebih suka kahon apa drum?
Oke. Kahon misalnya. Kalau kahon kan susah tuh dikulik kayak gitu doang. Oke. Sonit itu aja. Jadi kalau misalkan pakai drum gitu be, Oke. ini kayak apa ya? Kalau orang main musik itu biasanya itu kita suka mensiasati kan ya. Kalau lagi tag nih, ini kita Oke. ngomongin lagi tag, lagi Oke. live gitu ya. Oke. Lu suka enakan pakai kabel daripada wireless gitu. Oke. Gitu kan kayak gitu. Ya. Jadi kayak Enakan langsung main tag drum langsung daripada gambar. Nah, Oke. gitu loh, kayak Hmm. gitu-gitu loh. Jadi contohnya kayak ada yang roasting itu di suhunya dinaikin sampai indikatornya nyala tet pas lagi Buset. biji masuk langsung dimatiin. Oh gitu. Iya. Jadinya jadi kayak jadi banyak banget itu sebenarnya ya, apa ya. teknik-tekniknya itu yang buat Oke. jadi menarik. Nah, simpelnya gini, simpelnya gini. Kopi yang kita ambil dari supplier itu kan warnanya masih hijau gitu kan. Hijau. Itu nggak bisa dikonsumsi langsung kan. Mau lo tumbuk langsung juga pas lo seduh sama air. Bisa. Ah, bisa. Bisa. Kok bisa? Obat diet. Oh gitu. Iya. Itu kayak gue dulu pernah tahu deh. Masukin kapsul-kapsul gitu. Enggak, gua nggak tahu. Oh, enggak. Ada tuh di online. Oh oke. Nah, Tokopedia. jadi buat informasi aja, yang diambil si coffee shop ke supplier atau ke petani itu Ya. kopinya itu mungkin sering lihat di iklan-iklan ya. Biji kopi itu kan kayak kayak apa sih kayak main cangkang tuh kok ang. Ya itu. Ya, yang hijau. Ya. Nah, tapi warnanya itu masih hijau, ibaratnya masih mentah gitu no ya. Masih mentah. Nah, itu ternyata kalau misalnya langsung di grinder habis itu diseduh pakai air itu nggak akan kayak gini gimana kayak gitu ya. Nggak bisa. Nggak akan jadi Itu kan mentah. itu masih mentah. Dan itu keras. Oh, oke. Jebol ntar grinder. Oh, oke. Nah, simpelnya adalah si roastery itu bertanggung jawab untuk mematangkan itu ya, no? Iya, roastery itu bertugas untuk menyangrai biji kopi ya dari green bean nanti sampai ke roast bean. Roast bean itu yang coklat gini dulu. Nah, Oke. nanti baru bisa Konsumsi. dikonsumsi. Tapi roastery itu nggak cuma itu juga karena dia bertugas untuk mengoptimalisasi si biji kopi itu sendiri gitu loh, biar rasanya keluar gitu aja. Biar rasanya optimal. Oh gini tuh gitu loh. Oh si daerah ini mewakili rasa ini tuh gitu. Oh si biji ini gitu loh. Jadi roastery itu tugasnya Berat ya? nganterin gitu loh. Ya maksudnya bertanggung jawabnya gini. Kalau misalnya memang rasa yang dikeluarkan tuh harus A, begitu lo roaster ya hasilnya harus A, kayak gitu gak sih maksudnya? Ya bisa jadi sih, bisa sih ya, bisa jadi kayak gitu, tapi kadang ada faktor-faktor lain misalkan kayak apa ya kayak atau yang kebun yang panen itu sebelah mana, maksudnya itu bisa banyak sih, ada beberapa macam. Oke. Jadi ada waktu itu waktu dulu di tahun berapa tuh gue belajar itu, terus habis itu ada green bean yang baru datang itu, padahal ini prosesnya full wash gitu biasa gitu ya. Oke. Biasanya kan nggak sewangi yang lain gitu ya. Ini tiba-tiba pas lagi datang baunya udah kayak pandan gitu. Jadi kayak loh kok ini ya. Terus pas lagi di roasting udah selesai roasting nih, jadiin espresso. Terus rasanya udah kayak kayak produk sugar, kayak gula merah kayak padahal jenis blendnya sama, itu kebetulan di blend lagi tetap. Oke. Blend itu apa? Blend itu gimana? Itu blend itu dicampur-campur antara beberapa origin ya. Biasanya sih 2, 3, 4 origin. Oh, oke. Origin tuh apa nih? Oh, daerah. Ya, close the door. Origin tuh apa, no? Origin itu daerah. Oke, contoh. Kayak gimana? Kalau blend tuh? Contoh blend itu misalkan ini tadi kita ngomongnya udah selesai belum? Yang itu tadi lo pertanyaan apa? Lupa gue. Iya, itu dia. Iya, enggak kaitannya sama roastery. Oh, kaitannya sama roastery. Jadi kayak
Tadi lu kan ngomongnya Yang tadi pandan. Oh iya, faktor itu ya. Iya, Itu pandan. bisa kayak gitu bisa berubah gitu. Tadi gue ngeliat bokap lo lewat no. Masa? Iya, naik Iya. motor. Dia kayaknya sungkan gitu. Lanjut no, Ada, terus. ini ada video-video. terus. Ya. Terus habis itu kenapa kita harus ngeblend gitu? Jadi gini teman-teman. Kan tadi kan lo bilang cuma ada Arabica, Robusta. Mungkin ada jenis-jenis yang lain. Intinya kan dipersempit ke kayak gitu. apalagi. Oke. Liberica itu nama coffee shop ya, lupa gua. Ya, terus aduh, skip. Oke. Ya enggak, intinya kan gue pernah ke coffee shop nih. Ya. Coffee shop mau apa? Mau Aceh Gayo, kan seringnya gitu kan. Aceh Oh iya Gayo, iya. bla 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 jenis kopinya. Ya. Atau mau yang kopi blend. Kopi blend tuh apa? Oh gitu, lu ditawarin kopi blend? Ada juga atau memang blend. Nah, jadi blend itu apa sebenarnya, No? Blend itu Apa? sebenarnya itu cuma apa ya? Campuran aja dari Oke. setiap region, entah itu dari Sumatera, Jawa, ke Toraja, Sumatera, Jawa, Bali, Jawa, Toraja, Oke. Bali, kayak gitu. Oke. Yang diambil-ambil dari misalnya Sumatera apa, Jawa apa itu maksudnya apa? Gimana? Jadi pas lagi wah ini kalau ini ngomongnya maksud dan tujuan ya. Maksud dan tujuan ngeblend itu maksudnya harus ada pencapaian. Pencapaian itu antara lain adalah cost ya. Ini Oke. tujuan nih. Tujuannya itu untuk costnya atau untuk ada yang mau dicapai nih. Oke. Misalkan Lanjut. lanjut. Ya, terus. Misalkan gini, kalau misalkan namanya ngeblend itu ini kita ngomongin caranya apa gimana? Enggak apa-apa, maksudnya ngeblend itu tuh kenapa di Kenapa harus coffee shop itu harus oke. ngeblend ada pilihan itu gitu, Nah, blend. itu dia biasanya kan kalau misalkan kayak coffee shop itu ngeblend itu kan biar mungkin entah dia mau menekan harga Oke. atau dia mau menimbulkan karakter tersendiri di coffee shopnya gitu loh. Oke, warna tersendiri. Warna tersendiri itu kan ini kemarin udah tahu lagi. Iya. Kan diulang lagi nih. Oke. Gitu loh kemarin lagi. Jadi ngeblend itu bisa jadi buat karakter si kopi A, kopi B, Coffee kopi shop C A gitu maksudnya. Iya. Oke. Jadi kayak jadi mereka tuh ada pembeda aja buat ke tempat lain. Oh, berarti bisa gue katakan gini loh, No. Kalau misalnya gue ke coffee shop manapun, misalnya coffee shop baru, Ya. kalau gue pengen tahu enak apa enggaknya, bukan enak apa enggaknya ya, artiannya apa sih biasanya bukan best seller, spesialnya lah ya, spesialnya di coffee shop itu, gue mintanya coffee blend ya dong. Ya enggak, lo kalau mau tanya spesialnya apa di sini lo tanya dong sama itunya. Iya, gue nanya. Ini yang laku apa ya? Itu dong. Beda sih kadang coffee shop emang bikin blend itu cuma buat neken costnya gitu loh. Tapi ada Oke. juga coffee shop yang emang ini blend gue nih kayak gini nih gitu loh. Beda. Jadinya nih ada dua gitu nih. Oh, Lu oke. pada harus tahu tuh. Oke, siap. Paham. Berarti kan tadi udah sampai roastery. Roastery. Roastery itu juga tahapannya nggak sebentar ya, No? Ya ada yang sebentar, ada yang lumayan lama. Rata-rata di 7, 8, 9 itu kita bilangnya fast roasting. 7 menit, 8 menit, 9 menit. Itu fast roasting. 10, 11, 12 itu kita bilangnya kompleks. Hasilnya beda antara 7, Beda. 8, 9 dengan 10, Iya. 11, 12. Iya. Lebih enak yang mana? 7, 8, 9 atau 11, 10, 11? Finalnya tetap di cupping. Gitu loh. Oh. Finalnya tetap nanti pas lagi kita maksudnya ya kita main aja main gitar nih kalau lagi ngetek kita cuma ngeliatin lu ibaratnya buta nih Oh, oke. lu nggak ada earphone habis itu lu cuma ngeliatin grafiknya ntar baru finalnya lu dengerin lagi. Oh, ternyata suara gitar gua kurang gitu. Iya gitu. Oh, berarti lu pas saat proses roastery itu lu nyoba-nyoba juga dong? Iya nyoba tetap maksudnya patokan dasarnya tetap nggak boleh Ada, ada ilmu gitu. dasarnya ada, Iya, oke. itu nggak itu ya cobain aja itu dasarnya pegang itu antara fast antara kompleks atau slow roast gitu Oke. ya kita udah
nyobain nih taruhlah yang ini nanti finalnya tetap di cupping setelah resting paling nggak 3 hari habis roasting baru nanti kita cupping. Cupping. Oh ternyata nggak keluar nih rasanya. Rasanya enak yang ini nih gitu, ya udah itu dipakai gitu babe. Jadi untuk kalibrasi setiap roasting itu ya lumayan boros. Nah sekarang gini gue timbul pertanyaan gini, gimana kalau misalnya kan lo terima jasa roaster nih, gimana kalau sebuah coffee shop gue naruh 10 kilo ya, ya berarti kan harusnya jadinya ada yang salahnya gitu. Iya, itu gimana lo ngatasi margin errornya? Apakah memang di dunia roastery itu coffee shop tahu kalau gua kasih 10 kilo ya pasti dia buat kalibrasi balik ke gua cuma 8 kilo misal. Ya tapi banyak yang nggak kayak gitu. Kalau misalkan kayak orang yang mau cuma jasa roasting doang gitu, dia maunya 10 kilo balik 12 kilo. Untung dong. Gitu kagak. Jadi untuk roasting itu sendiri ya, jadi kayak pasti ada penyusutannya itu di angka sekitar 20% lah. Kalau 10 kilo ya berkurangnya jadi berapa tuh? 7000 jadi berapa? Jadi 800 gram. Lo nanya ke gue. 800 gram jadi 8 kilo. Jadi 8 kilo. Oke, itu tanpa melakukan kesalahan. Iya gitu loh. Tanpa gue salah gitu. Oh, jadi tapi gue biasanya kalau misalkan udah megang kayak saya mau roasting dong Arabica natural misalkan. Nah biasanya gue punya catatannya gitu karena gue udah pernah nih roasting itu, jadinya coba deh gue samain nama ini gitu loh, catatan gitu. Entah itu catatan entah itu dalam bentuk save-savean gitu. Oke. Nah berarti ya coffee shop tadi, nah gini gue paham. Profesional apa nggak profesionalnya suatu roastery diukurnya dari itu bisa gak no? Maksudnya gini, maksudnya kalau roastery kan tadi 10 kilo naruh. Normalnya ada penyusutan 20%. Itu pasti itu kan karena mengurangi kadar air dari green bean itu kan. Oke. Nah ternyata pas balik kok tinggal 50%. Berarti kan kesalahan lo banyak. Nah itu dapat mempengaruhi ke trustnya coffee shop ke roastery lo. Biasanya misalkan ada yang baliknya iya gak sih no? Tapi ada roastery yang gini, gue minta maksudnya gini, lu gak usah bayar di gue tapi gue minta bin lo nanti segini gitu. Ada yang kayak gitu, balik gue cuma segini gitu. Tapi ada juga yang ya profesional itu ya dibayar, misalnya gini, gue ngerosting per kilonya segini aja gitu. Jadi nanti diukur aja green bean-nya berapa, pokoknya dihitungnya itu nanti jadinya segitu. Tapi dengan catatan jadi buat teman-teman yang mau ngejasa roasting tanyain dulu udah pernah ngerosting ini belum mas, enaknya diapain ya gitu. Nah gitu jadinya kita ngobrol dulu gitu, jangan asal lu tinggal gitu. Oke, kayak nanti bisa diganti. Karena ibaratnya kayak kita ke toko jahit, kita ngasih bahan mau bikin jasnya kayak gimana nih. Paham. Gue pernah melakukan kesalahan waktu di tukang jahit. Oh iya, pas nikahan gue ya. Nikahan babe, gitu gila, fatal. Oke. Nah, terus lo ada pengalaman unik gak nih? Itulah yang tukang jahit itu. Bukan dong, kaitannya ke roastery no. Gitu. Bukan ke tukang jahit. Lo ada pengalaman unik gak? Misalnya waktu kapan kuliah? Bukan dong, enggak ke situ. Waktu di Coffee Blur lo ngerosting. Langsung roasting. Misalnya contoh kayak coffee shop yang tadi gue bilang. Dia cuma ngasih 10 kg. Gue pokoknya maunya baliknya maksimal lo menyusut 20% ya. Kalau di luar itu gue nggak mau bayar misalnya gitu. Enggak. Kalau kayak gitu enggak ya. Mereka sudah paham sih. Oke. Gitu banget. Paling gue sendiri yang sama karyawan gue berdua gitu. Jadi kayak apa ya? Gue ngerosting sampai banyak gitu ya, sampai ini nggak nemu jadi gue karena gue beli dari petani langsung karena nggak ada keterangan gitu ya, jadinya gue main asal labor aja masukin habis itu di roasting kok nggak dapet ya rasa arabikanya, wah sampai kita juga sampai 10 kilo gitu ya. Terus nggak taunya ini robusta.
Oh, salah gen gitu. Gitu. oh, oke, Salah siap. gitu. Jadi kayak wah ya ya. Ya gitulah. Ya, 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 ya. Jadi intinya keterangan dari si supplier itu memudahkan si roastery juga, dan juga proses si ngobrol dengan yang orang yang mau ngeroaster itu, ya kan? Itu juga jadi enak maksudnya. Oke, lo mau dibuat kayak gimana nih? Gimana? Apa rasa apa yang mau keluar? Bla 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 bla. Nah, ya misalkan lo mau lebih mau asem, mau wangi, mau apa yang ditonjolin gitu. Harus ngobrol dulu lah. Gitu. Oke. Jadi Siap. kalau kecuali kalau apalagi kalau misalkan buat single origin ya itu rada repot sih itu. Itu salah-salah jadi nggak bisa jadi kalau salah-salah jadinya buat espresso gitu gitu. Gitu loh. Oke. Oke, siap. Rumit, Ya. makin rumit. Oke. Nah, sekarang dari roastery jadi kayak gini ya. Jadi kayak gini sih, kayak gini lah ya. Oh iya, jadi Jadi gini dulu. jadi gini dulu. Apa beans segini ya? Ya, Beans kayak gini. Diolahlah oleh seorang barista. barista. Nah, lo kan dulu pernah jadi barista. Oh iya. Oke. Boleh no sharing-sharing ilmu barista yang paling dasar. Paling dasar. Paling dasar dulu. Oh, paling dasar. Nah, ya. Kalau sharing ilmu barista lo deh. Jadi tahap untuk barista kan tanggung jawabnya lumayan besar juga kan. Ya. Mendeliver rasa yang harusnya tadi di statement oleh si roastery kan. Iya sih, tapi tetap Oke. 80% itu di roastery. 20% itu di barista. Untuk mengeluarkan rasa aslinya tadi kita balik lagi ke hulu nih. Maksudnya gini, Mhm. iya petani memang bertugas besar ya, cuma Mhm. nah ini kan tadi balik lagi roastery itu tugasnya optimalisasi gitu. Jadi dia yang bisa ngawang, yang bisa harus begini ya, dia harus ngarahin ke sini serp gitu loh. Habis itu Oke. nanti barista tinggal apa ya? Enggak tinggal juga sih. Berarti nggak ada teknik-tekniknya juga kan setahu gue barista itu. Hah? Ada Ya, teknik-tekniknya. Oke. Ya ada apa ya? Nge-pouring paling buat bikin latte art ya. Enggak, gue pernah ini apa namanya? Jadi kayak mesti pakai air dengan suhu sekian. Oh gitu. Oh iya itu kalau wah, itu kalau misalkan pakai manual brew. Ya, Oh manual. gitu. Lo nanya manual brew ya? Ngopiisme. Oh gitu. Ini ngopiisme. Aduh, kalau manual brew itu rada susah ya. Manual brew agak susah. Rada susah. Boleh no, nggak apa-apa no. Menarik ya manual brew. Pertama gini deh, manual brew itu apa? Karena kenapa gue bilang susah? Karena gue nggak paham. Oke. Itu rada susah ya, jadi karena gue nggak paham. Jadi susah juga, maksudnya Oke. gue pernah apa ya? Gue pernah punya karyawan Oke. dan dia itu dia. Maksudnya gue pernah nanya-nanya juga sama dia waktu itu gue juga dia udah nggak kerja lagi Oke. di Coffee Blur. Waktu itu dia udah kemana-mana dan akhirnya gue tanya baru kemarin gitu ketemu, oh ternyata dia yang kemarin ke Korea itu Oke. dia ternyata buat kompetisi manual brew dan manual Oke. brew itu ternyata serumit itu. Jadi kayak Oke. manual brew Yes. itu adalah alat untuk ngebrew alat Oke. untuk apa nih? Buat kopi lah ya. Ya, dia untuk nyeduh kopi Oke. tapi dengan berbagai macam alat ya, macam-macam, ada French press, ada mocha pot, Rock ada press. Vietnam drip, ada Rock kalau press. rock presso. Oke. Dulu gue pakai rock presso itu. Oke. Terus ada dripper V60, maksud macam-macam. Dan Oke. ini tuh hasilnya tuh bisa beda-beda gitu. Oke, let's say beans yang sama tapi dilakukan secara Iya benar, V60 bisa beda-beda. Maksudnya gini, Iya, maksudnya iya. gini. tesnya. Taste-nya beda. Oke. Tapi kalau misalkan secara garis besar itu sebenarnya sama. Kalau misalkan satu pakai single origin. Cuma ada alat ini yang untuk nonjolin body. Alat ini untuk bikin jadi apa ya? Oke. Lebih sweet daripada yang ini. Gitu ya. Oh, menarik nih, No. Wah, sekarang pertanyaan gua. Iya. Coba lo jelasin masing-masing alat akan menghasilkan apa. Misalnya French Oke. fry. Close the door. Anjir tuh banget. Itu akan lebih gampang di Google, YouTube gitu. Enggak apa-apa, No. Enggak apa-apa. Gimana? Contoh, Kalau gini. 3 alat aja deh. Tadi 3 alat. tadi ada apa aja? Rock presso, Ada rock presso, Viet, ada French French press, press, ada V60, V60,
ada mocha pot, ada apa ya, Aeropress. Tadi gue nggak nyebut itu tapi ya udah gue sebut. Oh oke. Dari 5 itu yang menurut lo menarik, ini tuh bisa menimbulkan rasa ini loh, boleh deh. Oh. Oke, nggak usah 5-5-nya deh. Dari satu itu ya, Iya. satu ini ya. Enggak, satu. Ya itu. Ah, Karena menarik ya, karena ah. Rockpresso. Rockpresso. Iya itu. Rockpresso itu akan menonjolkan apa? Nah, itu karena gue dari 2013 cuma punya itu. tapi gila itu yang menyelamatkan Coffee Blur. Oke. Dari sekian banyak mesin yang mahal-mahal. Mesin itu teman-teman pasti ada yang mau buka coffee shop tapi Oke. aduh budget gue cuma berapa ya 4 juta gitu. Oke. Bisa nggak sih? Bisa. Tapi pakai itu Presso itu. Rockpresso itu. Mm-mm. Karakter yang keluar dari Rockpresso tadi apa? Yang kaitannya sama lo bilang? Rockpresso itu lebih ke bisa untuk membuat espresso. Iya. Maksudnya taste-nya yang keluar tuh apa, no? Tadi kan Kan lo udah bilang nyobain. body kan tadi lo Body, bilang. maksudnya gitu. Jadi ini nih kayak kayak apa ya? Presso tuh dia tuh bisa buat apa ya? Kopi itu bisa jadi espresso itu loh. Maksudnya Oke. nggak kayak manual brew lain. Oh. Kalau manual brew lain itu kan yes. lo di kalau French press nih ya. Oh, oke. Digiling kasar, habis itu nanti untuk kalau itu dia tuh rasanya tuh lebih clean gitu. French press itu biar lo tuh ngerasa oh ini tuh kopi ringan banget kan. Jadi kayak lo ini kan rasa asli banget gitu kayak Oh, oke. gitu. Oke. Jadi kan lo mau yang enteng-enteng lo French press gitu. Maksudnya buat lebih clean bulunya. Oke. Terus habis itu lo pakai V60 kan tetap kita minumnya itu kan tetap satu gelas gitu sama kayak French press, Oke. sama kayak Aeropress Oke. gitu. Kalau V60 itu dominan tuh lo bisa ngeluarin kayak apa ya, body ya gitu. Jadi kayak lo lebih kuat gitu. Kuat. Lebih apa ya, Oh. kalau Rasa kopinya lebih apa? rasa gitu ya, Lebih kencang. lebih kenceng kali ya. Oh. Oke. Tapi hasil Oke. Nah, orang kan mungkin familiarnya espresso tuh, no. Tadi semua atau apa tuh mekanisme manual brew itu akan menghasilkan espresso gak sih? Bukan, Nah, itu beda dia. ya. Nah, makanya gue bilang tadi presso itu soalnya presso itu lebih optimal itu dinikmati kalau kita buat minum espresso gitu loh. Jadi dia bisa jadi apa ya? Mhm. Dedengkotnya coffee beverage itu di situ. Karena kita menikmatinya itu 30 ml. Kalau rata-rata kan segelas gitu ya. Oke. Kalau ini kita bisa menikmati cuma 30 ml itu. Sloki. Satu sloki. Jus. Itu beda. Aduh. Oke. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaan nih. Terus kopi yang terbaik buat gua apa sih? Orang-orang di next. Jangan dong. Terus kopi yang terbaik buat gua apa nih? Kopi terbaik buat siapa orang gitu? Orang tersebut. Suka-suka lo. Sumpah, itu mah kalau itu suka-suka dia aja. Oke. Kalau lo punya mah gitu ya, Ah. lo gampang gemeteran gitu kalau Kok minum. gemeter? Iya, ada yang suka gemeteran. Oh gitu ya. Oh, rasanya gini banget mas. Oh, iya. Kalau gemeteran lo coba pakai yang arabikaan aja. Arabica. Jangan ke robusta. Oke. Kafeinnya soalnya dia lebih kecil ya daripada robusta. Oke. Itu Siap. itu lo udah nyaman lah di lambung. Nah, kalau ini kenapa sih ada orang yang setiap ada gue kok habis minum kopi selalu ini ya, mules ya? Mules. Nah, itu karena apa ya? Misalnya gitu. Oh gitu. Ya itu karena asam ya. Sebenarnya kayak sebenarnya mau robusta mau arabica itu ada asamnya maksudnya. Itu Oke. tetap mengandung asam jadinya kayak
Jadi kalau misalkan itu emang nggak cocok aja sih kalau Oh, gasnya. Nggak, kirain gue gini loh, kalau ada yang buat penderita mah itu tadi ya lo bilang ya, Arabica ya. Coba kalau misalkan emang pernah ada masalah apa-apa sama Lambung. kopi gitu Oh, sama oke. lambung, Hah? ya udah coba pakai Arabica aja. Arabica. Ini jangan. Ya kalau robusta ya dikit-dikit nggak apa-apa lah. Oke. Ya. Jadi itulah guys, arti dari secangkir kopi. Ternyata kopi Artinya yang kalian minum itu perjuangannya panjang. Jadi kita harus bisa menghargai tadi dari mulai petani, supplier, roastery, sampai dengan barista ya, no. Ya, Barista pun juga sebenarnya kalau dijabarin tekniknya juga banyak ya, no. ya macam-macam sih ya. Macam-macam. Oke. Itu barista ya ada yang pakai mesin, ada yang pakai manual brew gitu. Yang itu pendidikannya ya beda-beda. Oke. Nah terus gue pernah denger nih, no, terkait barista nih. Barista itu musuhnya adalah nanti satuannya apa, penyakit lambung karena Karena nyobain kopi karena terus. dia kalibrasi terus kan. Kalibrasi terus ya. Jadi proses kalibrasi itu katanya dia nggak boleh masuk makanan apapun kecuali air putih. Iya. Jadi Itu dia harus nyoba dulu. Ada lebih baiknya sih kayak gitu, tapi akan lebih baik pada saat sebenarnya gini ya, kalau di sini kita kalibrasi itu setiap hari pasti kalibrasi gitu. Oke. Kalau roaster itu pasti setiap ada kopi baru aja, ada green bean baru pasti kalibrasi dulu, kayak sama kayak ini Oke. kalibrasi ya kalibrasi terus. Kalau ada roaster, kalau ada roast bean baru otomatis kalibrasi lagi. Oh. Jadinya kalau mau kalibrasi diharuskan kayaknya makan dulu lah, jangan langsung Kosong gitu perutnya. kosong. Emang Tapi- iya benar. Tapi memang ada yang begitu, no, bela-belain nggak makan dulu demi menemukan tes yang enak. Maksudnya biar pas saat proses kalibrasi errornya tipis gitu. Iya ada kali yang kayak gitu, cuma gua sih nggak kayak gitu. Gua makan dulu gitu, maksudnya jangan habis makan banget, soalnya ntar kayaknya berasa tebel gitu loh. Iya, intinya lidah tuh mesti netral gitu Iya. kan. Nggak ada konten, misalnya tadi lo habis makan pete, berarti ada rasa-rasa petenya. Nah gitu loh. Maksudnya gitu, jangan habis makan banget terus habis kalibrasi juga jangan. Karena lo kayak berasa apa ya? Masih ada gitu daging loh. nyelip apa gitu. Itu nggak enak. Oke. Nanti ya udah, kalau udah sejam 2 jam lah baru kita kalibrasi. Oke. Tuh teman-teman. Siap. Oke, no. Yes. Thank you banget nih. Udah lumayan lama. Dia udah ngeliatin handphone terus biasa. Businessman tuh agak sibuk ya. Biasa nih istri gua ada Ribet ya. ribet. Halo Mami. Oke, no. Terakhir kan sekarang kita tahu di Taman Galaksi ini Bekasi Selatan tuh coffee shop udah Terakhir. ada berpuluh-puluh coffee shop nih, no. Iya. Mungkin nah kan setahu gua tuh Coffee Blur merupakan salah satu lumayan yang awal ya. Dulu di tahun 2000 berapa ya? 2013. 2013 sudah masuk coffee shop bukan pertama sih, maksudnya coffee shop Taman Galaksi yang lumayan udah dari awal ya, no, ya. Lama. Dari lama lah zamannya Grand Galaxy Park belum jadi. Oh, GGP belum ada ya. GGP Iya belum benar. ada. Iya. Oke. Nah ini mungkin lo bisa kasih wejangan sedikit, no, buat yang nonton ini, mungkin yang mau buat coffee shop, apa sih hal-hal yang utamanya atau simple seperti apa sih membuat coffee shop? Ada wejangan sedikit deh Iya. buat yang nonton ini mau buat coffee shop. Gila, jangan. Ya masukan Pertama lah. lo harus lo harus suka dulu. Karena gimana ya? Jangan ini- ikut-ikutan. Iya, maksudnya Oke. kan pada saat ini kopi ini turunannya tuh banyak gitu, kayak Oke. nggak cuma lo bikin tempat nggak cuma bikin tempat nongkrong I see, gitu loh. I see. Yes. Sebenarnya itu Yes. edukasinya tuh banyak banget, maksudnya sekalian lo bisa memperkenalkan Indonesia lewat kopinya, #Coffee Blue. Bisa gitu. Oke. Kan emang lebih bagus aja kalau kita tuh Paham. ikut mensejahterakan Oke. Indonesia juga gitu loh. Oke. Maksudnya dari situ
coffee shop, dari lu buka coffee shop, lu juga harus ngerti juga lah sama kopi itu kayak gimana. Jadinya kan jangan terus, tapi terserah sih. Ya, Kalau itu bikin terserah. tongkrongan Ya, ya. nggak apa-apa Kalau juga. misalkan- tapi akan lebih baik lagi kalau lu sambil terus belajar gitu. Jadi usahakan lo suka Dulu. Dan untuk memulai usaha yang penting mulai dulu aja gak sih, No? Enggak, maksudnya gini loh. Ya, let's say dari gerobakan dulu. Iya benar, Iya. kayak Bang Raden, Yes. kayak Danan tuh. Ya, maksudnya nggak harus mikirin ruko bla bla bla. Iya. Dulu gua aja cuma pakai rok doang, rok preso. Ya. Iya itu. Oke. Ya. Tapi masuk sih, No. Intinya ya kalau menurut gua juga gitu, jangan maksudnya kalau buat coffee shop ya memang harus suka gitu. Kalau Iya, dia suka. karena gue juga kan bekerja di suatu Itu di suatu perusahaan yang kaitannya ke inilah ya, ke menjualkan barangnya ke coffee shop gitu. Banyak juga kadang-kadang dalam bentuk dalam bentuk aplikasi. Nah, maksudnya banyak juga gini, No, orang-orang yang ibaratnya dia punya modal terus dia datang ke suatu, aduh ada ondel-ondel lewat lagi. lu pernah lihat ondel-ondel nggak? Sini banyak. Tadi dulu deh. Aduh. Ya udah nggak apa-apa lah. Pokoknya ntar itu ada suara ondel-ondel lewat ya guys. Jadi misalnya dia buka coffee shop, tapi dia nggak paham kopi, dia cuma punya modal. Oh iya. Gitu loh, No. Banyak sih kalau kayak gitu. Ya, yang akhirnya ya coffee shopnya ya ya gitu. So-so aja. Jadi ya Susu. Jadi susu tuh. so-so tuh ya begitulah ya maksudnya. Tapi ya mungkin jadi enak buat nongkrongnya aja Ya. kayak gitu. Kopinya ya malah kurang naik apa ibaratnya gitu kayak ya. gitu. Seperti Kalau itu. bikin Tukang ondel-ondel minta duit. kalau mau bikin coffee shop ya itu benar. Iya tapi gue Suka dulu. ya. Maksudnya gue ngeliat begitu. Maksudnya sayang kan udah ngeluarin duit banyak-banyak tapi ya tiba-tiba begitu. Kalau dianya sendiri nggak terlalu paham kopi. Mesinnya yang bagus, ini Ya. bagus, ini tapi sebenarnya pakai apa juga bisa gitu. Iya. Nggak harus langsung mesin yang kayak gini gitu, No. Gitu kan. Harus ya. Itu buat gayanya sebenarnya. Tapi jarang dipakai. Oh iya, berapa duit ini? Jadi yang penting mulai aja dulu, serius mendalami ya, No ya. Iya, terus Betul. belajar terus. Oh. Sebenarnya usaha apapun kayak gitu sih ya. Iya. Iya sih sebenarnya ya. Iya benar. Jangan ikut-ikutan tren kali ya. Iya, kalau gitu kan tetap kita harus ngikutin tren juga ya. Betul. Cuma tetap lo harus punya prinsip dasar gitu, kayak lo tuh mau dibawa kemana. Jadi apalagi tren terlalu belok juga lo nggak belok-belok juga. Yes. Gitu loh. Gitu aja. Oke, No. Thank you banget buat waktunya. Gila, akhirnya kelar juga. Akhirnya kelar juga deh. Mukanya seneng banget. Jangan sampai tag ketiga ya. Ayo kita akan membawakan lagu. Thank you banget buat sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Semua ilmu yang tadi saya kasih. Ya. Terakhir, kalau ada yang mau roaster, Oh iya. ya kan? Mau ngerosting beans Ya. Di sini aja. di Coffee Blur. Enggak, gue males. Nah. Sebutin aja dulu alamatnya. Di Jalan Matahari Raya. Nomor 480 Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Bekasi Kita juga Selatan. supply untuk biji kopi ya, untuk partai besar, partai kecil, partai Jangan. Jadi nggak boleh ya. Oke. Nanti Instagramnya Coffee Blur, nomor teleponnya Seno. Oh ya. Gua taruh Tapi di cuma mau deskripsi. ngasih itu doang, soalnya dia malas ngedit. Iya. Oke. Oke, bukan males sih, nggak bisa. Gua belum bisa. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.